Halo adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih semangat belajar kan? Perkenalkan, nama kakak, Kak Eva. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai menentukan nilai optimum dalam masalah program linier, baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum. Ketika kita berbisnis atau memulai suatu usaha, pastinya kita ingin keuntungan. Nah, dalam belajar program linier, kita akan belajar bagaimana cara dengan modal terbatas kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam bidang industri dan juga dalam bidang ekonomi. Contoh dalam bidang ekonomi, Pak Andi seorang penjual sepeda. Pak Andi membeli 30 sepeda untuk stok awal. Dia ingin membeli dua jenis sepeda. Yang pertama, sepeda gunung. Ia beli dengan harga 1.500.000 dan kemudian ia jual dengan harga 2 juta. Yang kedua, sepeda balap. Ia beli dengan harga 2 juta. Kemudian ia jual dengan harga 2.600.000. Jika modal yang dimiliki Pak Andi hanya 42 juta, maka berapa keuntungan maksimal yang didapatkan Pak Andi? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dan model matematika. Adik-adik, masihkah kalian ingat dengan materi SPLDV? SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai model matematika. Secara umum, model matematika terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi objektif inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai optimumnya, baik itu maksimum ataupun minimum. Ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai optimum, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Namun pada video kali ini yang kita bahas hanya metode uji titik pojok. Pada metode uji titik pojok, carilah fx, y sama dengan ax plus by dengan x dan y merupakan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan model matematikanya. Yang kedua, gambar daerah penyelesaian. Ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang keempat, substitusikan koordinat titik-titik pojok yang didapat. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif. Nilai maksimum adalah nilai ax plus by terbesar dan nilai minimum adalah nilai ax plus by terkecil. Seorang pengusaha mempunyai 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing 80.000 dan 40.000. Keuntungan bersih yang didapat untuk setiap lemari dan meja adalah 17.500 dan 8.000. Jika modal yang dimiliki oleh pengusaha hanya 1.600.000, maka berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh? Nah, untuk kita bisa menjawab permasalahan tersebut, kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Langkah pertama yaitu kita buat model matematikanya. Sebelum kita membuat model matematika, kita misalkan terlebih dahulu variabel-variabelnya, yaitu misalkan X-nya banyak lemari yang diproduksi, Y banyak meja yang diproduksi. Untuk lebih memudahkan kita membuat model, bisa dibantu dengan tabel berikut. Dari tabel berikut, kita dapatkan model
80.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 1.600.000. Nah, ini kita sederhanakan dengan dibagi 40.000 sehingga diperoleh model 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya, model yang kedua, 20X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 360. Model ini bisa kita sederhanakan juga, yaitu dengan dibagi 4 sehingga kita dapatkan 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 90. Karena ini merupakan permasalahan dalam kehidupan nyata, maka nilai-nilai dari variabel X dan juga variabel Y tidak mungkin negatif, sehingga kita dapatkan model lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dari tabel di atas kita juga dapatkan fungsi objektifnya, yaitu f(x, y) 17.500x ditambah 8.000y. Nah, nilai fungsi objektif ini tidak boleh kita sederhanakan, jadi kita diamkan saja seperti itu. Langkah kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian. Dalam menentukan daerah penyelesaian, kita harus tahu garis pembatasnya. Nah, untuk bisa melukis garis pembatas, kita membutuhkan koordinat titik potong dari garis-garis tersebut. Berikut caranya untuk garis pertama dan juga garis kedua. Setelah kita mendapatkan koordinatnya, kita lakukan uji dengan titik 0. Nah, lakukan juga untuk garis pertama dan juga garis kedua. Kita dapatkan seperti yang ada pada slide. Nah, dari hasil ini, untuk garis pertama hasilnya adalah benar, sehingga kita arsir ke atas, dan untuk garis kedua hasilnya juga benar, sehingga kita arsir ke atas. Untuk gambarnya bisa dilihat, jadi kedua garis itu diarsir ke atas, dan untuk X lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir ke arah kiri, dan untuk Y lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir ke bawah. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian yang sudah kita dapat. Nah, berikut titik-titik pojoknya. Kita dapatkan untuk yang titik merah itu koordinatnya 0,40, yang hijau 18,0, namun titik kuning atau titik yang ekuivalen itu belum kita dapatkan nilainya. Sehingga untuk mencarinya kita lakukan dengan metode gabungan. Berikut caranya. Dari hasil eliminasi dan substitusi, kita dapatkan nilai X-nya 10 dan nilai Y-nya 20, sehingga koordinatnya 10,20. Langkah keempat dan kelima, substitusikan nilai titik pojok yang telah kita dapatkan tadi dan bandingkan nilai-nilai tersebut. Nah, dalam tabel ini terlihat setelah kita substitusikan nilai-nilai titik pojok yang kita dapatkan, pada koordinat 10,20 menghasilkan nilai yang maksimum, dan pada koordinat 18,0 menghasilkan nilai yang minimum. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu 335.000. Hal ini akan tercapai jika memproduksi 10 buah lemari dan 20 meja. Sebagai latihan kalian di rumah, coba kerjakan soal berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.